Secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahu ladhim wa shadaqa Rasul Karim. Kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Abu Zahra LC, kepada yang terhormat Umi Sina selaku Ketua KIM, Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita bisa bergabung di Zoom yang penuh berkah ini untuk kajian kita menjelang Ramadan, yaitu bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Mudah-mudahan kajian kita senantiasa diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Untuk acara kali ini saya akan bacakan susunannya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan seri tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Memen dan Pak Lazuardi. Kemudian pemaparan materi oleh Ustadz Muhammad Abu Zahra LC. Dilanjutkan tanya jawab. Yang terakhir adalah pembagian hadiah bagi 6 peserta yang terbaik oleh Ustadz Zahra. Kemudian yang terakhir penutup atau doa. Marilah kita buka acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu selanjutnya adalah pembacaan tilawah dan sari tilawah oleh Bapak Memen dan Bapak Lazuardi. Pada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim Al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Silakan Pak. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih pada Bapak Nenek dan Pak Lazwardi. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah berkahan kajian kita di pagi hari ini. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abu Zahra LC dengan tema bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Sebelum itu saya bacakan dulu biodata beliau. Nama lengkap Muhammad Abu Zahra. Nama panggilan Ustadz Abu Zahra. Status menikah, istri 1 dengan 5 anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Aktivitas da'a ilallah, insyaallah berdakwah di jalan Allah di masyarakat, dan sekarang masih diberi amanah sebagai pemimpin RQ Ashifa Pekanbaru Riau. Kemudian sebagai pembina Sampega Saung Muslimah Perindu Surga. Kemudian sebagai pembina di Yayasan Ulul Azmi Pekan Riau. Kerjaan wira swasta pembisnis madu, brand madu Ashifa, dan mutawif jamaah umroh di Menang Travel. Moto hidup Isya Karimun Mukasyadidan dan khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian biodata beliau. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kajian dari beliau, yaitu Ustadz Muhammad Abu Zahra dengan tema bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Kepada Ustadz Abu Zahra kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dinabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Yaqulullahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Saudara-saudaraku, para ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, yang semoga kita semuanya insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan yang tidak kalah pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menitipkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, siapapun orangnya, dimanapun orangnya, selama umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dititipi oleh Allah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, maka katakan kepada mereka, huwa khairu mimma yajma'un. Semua itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat semua itu. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, menghantarkan kepada kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, para ikhwan wal akhwat, alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa bersua walaupun lewat online Zoom, dan saat ini kami sedang berada dalam safar dakwah. Sudah meninggalkan rumah 2 hari. Posisi kami ada di Kabupaten Pelalawan. Dari Kota Pekanbaru berkisar 4 jam perjalanan mobil, dan ini kami berada di daerah kampung. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan perjumpaan kita lewat Zoom bukan hanya sekedar perjumpaan di dunia. Semoga kita semua nanti dipertemukan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para ikhwan wal akhwat yang saya cintai karena Allah, materi yang akan kita bahas adalah materi yang mungkin ini menjadi materi motivasi bagi kita. Andai ini Ramadan terakhir kita, apa kira-kira yang ingin kita berikan yang terbaik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah andaikan kita dibisiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku, Ramadan ini adalah Ramadanmu yang terakhir. Dan yakinlah kita semuanya, kita tidak akan tahu apakah Ramadan tahun yang akan datang kita masih bersua, atau bahkan ini termasuk salah satu Ramadan kita yang terakhir. Ini menjadi renungan kita bagi kita semuanya, karena kematian tidak ada yang tahu di antara kita. Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa menikmati kehidupan di dunia yang fana ini bersama keluarga. Tapi kita juga harus
muhasabah diri bahwasanya berapa banyak saudara-saudara kita yang dulu bersama kita, orang-orang yang kita cintai bersama kita, dan saat ini mungkin Ramadan ini sudah tidak hadir bersama kita. Sudah tidak ada harapan lagi untuk bersama kita. Mereka sudah mendahulu kita. Tidak bisa lagi untuk menambah amal, apalagi dia berpuasa. Sementara kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kenikmatan kehidupan ini, berarti untuk menambah pundi-pundi amal soleh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Tolha bin Ubaidillah, salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau memberikan persaksian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 sahabat yang masuk Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 sahabat ini kemudian salah satu di antara yang satu meninggal dunia. Meninggalnya dalam posisi amalnya sedang sebaik-baik amal. Karena beliau meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Mati syahid. Kita tahu mati syahid adalah mati kebaikan. Mati yang paling terbaik. 1 tahun berikutnya baru saudaranya. Tapi dalam mimpinya Abu Tolha bin Ubaidillah. Dalam mimpinya bahwasanya orang yang nomor 2 setelah 1 tahun berikutnya meninggal dunia, justru yang masuk surga adalah saudara yang nomor 2 tadi yang masuk surga. Padahal yang pertama adalah mati syahid, amalnya banyak. Tapi kenapa yang dimasukkan surga saudaranya yang berikutnya? Taulah apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abu Tolha, sesungguhnya saudaramu yang satu ini masuk surga terlebih dahulu karena dapatnya Ramadan. Subhanallah, karena Ramadan bisa menghantarkan bahkan mengungguli dari saudara yang mati syahid. Bagaimana kalau kita bertemu dengan Ramadan bertahun-tahun, mungkin kita akan lebih baik lagi. Tapi sayang, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku para kekasih Allah yang saya cintai karena Allah. Bahkan tidak sedikit kita saksikan hari ini, ya, Ramadan yang dilalui hanya Ramadan musiman. Sekedar dia ini melewati Ramadan sebagaimana Ramadan musiman yang sudah berlalu bertahun-tahun. Ini menjadi renungan bagi kita sekalian. Kenapa kualitas Ramadan hanya begini-begini saja? Apa yang menyebabkan itu semuanya? Barangkali kita belum memaksimalkan diri. Kita belum menambah ilmu tentang keutamaan Ramadan. Kita belum tahu tentang balasan-balasan apa yang didapatkan orang yang bertemu dengan Ramadan. Bahkan yang sangat naif dan sangat memprihatinkan, ya, datangnya Ramadan, Allah tidak ampuni dosanya, tak bertambah amalnya, tak berkurang dosanya. Ini adalah satu, ya, musibah di atas musibah. Jadi musibah di atas musibah itu bukan karena, ya, kebakaran, gunung meletus, banjir bandang. Musibah di atas musibah adalah ketika Allah suguhkan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Allah berikan laluan-laluan, jalan-jalan terbaik untuk meraih jannahnya Allah, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Justru dia berpaling dari semua itu, justru mencari sesuatu yang pahit dan bahkan itu racun yang akan mematikan hatinya. Kita bisa saksikan, ya, saudara-saudaraku, nanti di awal Ramadan kita saksikan betapa Masya Allah syiar Islam, syiar Ramadan, ma'asyiral muslimin, berbondong-bondonglah kaum muslimin. Bahkan masjid-masjid yang besar pun tak bisa menampung jamaah. Tapi lihat nanti setelah itu, ya, di hari yang ke-7, di hari yang ke-9 dan seterusnya, masjid semakin kosong. Kenapa? Kenapa semakin kosong? Mestinya semakin ramai. Karena Allah akan hantarkan hadiah di penghujungnya. Dan siapa yang berhak menjadi pemenang itulah di penghujungnya.
Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha fi ayamin dakhri nafhatun fata'arradu laha fala'alla hadukum tusibu nafhatun fala yusbu pada abadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah ingin menganugerahkan berbagai hadiah istimewa pada hari-hari tertentu. Barang siapa yang mendapatkan hadiah-hadiah tersebut, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan fala yusqa ba'da abadan. Allah akan memberikan jaminan kepada seseorang itu fala yusqa ba'da abadan. Dia tidak akan pernah sengsara, dia tidak akan pernah susah, dia tidak akan pernah celaka selama-lamanya, dan dia akan mendapatkan satu anugerah yang paling istimewa, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya itu, bonusnya yang akan didapatkan itu. Tapi betapa banyak orang nanti di penghujung Ramadan malah justru orang berburu dengan dunia yang sangat-sangat fana ini. Tapi justru melupakan daripada akhirat, surga yang seluas dan langit dan bumi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kesempatan ini, ma'asyiral muslimin, para ikhwan wal akhwat yang saya cintai karena Allah, agar memaksimalkan momen yang sangat berharga ini. Yang ini hanya datang setahun sekali. Dan momen ini adalah sebuah hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Bazarnya Allah Subhanahu wa taala, transaksi perdagangan jual beli dengan Allah. Allah akan menawarkan dagangan produknya di Ramadan, dan Allah akan membelinya dengan surganya Allah seluas langit dan bumi. Tentu orang-orang yang beriman, yang selama ini gemar melakukan kebaikan, ini adalah momen yang mesti kita raup keuntungannya. Sementara 11 bulan yang kemarin kita lalui adalah semua kelalaian. Dan Ramadan adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah keuntungan, tidak ada kerugiannya. Tidak ada kerugiannya, sama sekali tidak ada kerugiannya. Yang rugi adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan momentum yang tepat ini. Maka andaikan ini Ramadan kita yang terakhir, apa yang mesti kita suguhkan di hadapan Allah yang sangat istimewa ini? Yang pertama, yang mesti kita berikan yang paling terbaik agar kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, maka yang pertama adalah berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Karena para salafus soleh dulu, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh dulu, meminta agar dipertemukan dengan Ramadan itu 6 bulan. 6 bulan sudah mohon kepada Allah. Allahumma ahillahu alaina bil iman wal islam, ya, wassalamati wal taufiq lima tuhib wa tarda rabbana wa rabbukallah. Ya Allah, hadirkan kepadaku awal Ramadan dalam keimanan yang mantap, dalam keislaman yang sungguh-sungguh, dengan taufik dan bimbinganmu, dengan keselamatan. Itu permintaan mereka, bersungguh-sungguh akan dihadirkan Ramadan. Maka ketika dia sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan Ramadan, lihat mereka para orang-orang terdahulu, dia betul-betul akan mengisi 1 bulan itu penuh dengan kesungguhan. Tidak ada yang terlewatkan, kecuali mereka akan semua potensi amal-amal soleh dia akan melakukan semua. Kenapa? Karena itu keuntungan yang ada. Bahkan kalau kita mau mengkaji sedikit dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu hadis ini sudah sangat familiar. Hadis ini sudah menjadi menu hidangan setiap Ramadan. Hanya mungkin lupa kita tidak mentadaburi lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibnu adam lahu illa min siyami fa innahu li wa ana azzi. Andaikan ini menjadi dalil dari Ramadan, semua dalil ini sudah cukup menjadi sandaran dalil yang paling terbaik, yang menyuguhkan kepada kita kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setiap amalan anak Adam itu untuknya, kecuali adalah Ramadan. Fa innahu li wa ana azzi. Ramadan itu untuk aku, dan aku akan memberi balasan tanpa batas. Subhanallah. Hanya orang-orang yang beriman, yang menyambut dengan gembira hatinya, jiwa raganya, siap menerima kebaikan-kebaikan amal soleh ini.
Hanya sungguh orang-orang yang mendapatkan murka dan mendapatkan siksaan sebelum disiksa di akhirat, sudah tersiksa di dunia. Bentuk penyiksaannya di dunia salah satu di antaranya adalah bagaimana Allah sulitkan dia untuk menjadi orang baik. Disulitkan oleh Allah menjadi orang-orang yang kembali hadir kepada Allah, mohon kepada Allah, taubat kepada Allah di bulan yang mulia ini. Ini siksaan Allah, bukan fisiknya, tapi hatinya disiksa. Ini adalah satu hal yang mesti kita mohon kepada Allah agar dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Nah, mau cari hari yang mana lagi? Mau menunggu bulan-bulan yang terbaik mana lagi? Mau mencari malam-malam yang indah terbaik di mana lagi? Sementara Allah Subhanahu wa taala hantarkan semua itu agar bagaimana kita bisa menjadi orang yang terdepan. Ya, orang yang menjadi garda terdepan untuk meninggalkan banyak orang-orang yang lalai. Dan ini salah satu keistimewaannya umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara umat-umat terdahulu. Kenapa umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umat akhir zaman? Secara umur sangat singkat, tapi nanti diberikan kesempatan oleh Allah masuk surga terlebih dahulu daripada umat-umat terdahulu. Kenapa? Rahasianya ada di Ramadan. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuguhkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang tidak kita dapatkan di luar Ramadan. Sampai para ulama membandingkan antara tiga bulan. Ya, awal Ramadan dengan 10 akhir Ramadan. Katanya di 10 akhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Maka terdapat kebaikan-kebaikannya di 10 akhir dan malamnya. Ada yang mengatakan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Karena semua induk kebaikan ada di sana. Di sana ada puasa, di sana ada hari raya Idul Adha, di sana ada penyembelihan hewan kurban, di sana ada haji, di sana ada umroh. Ada juga mengatakan ya 10 awal di bulan Muharram. Mana yang lebih baik di antara 3 bulan ini? Subhanallah, demi Allah tetap Ramadan yang paling unggul. Kenapa Ramadan tetap unggul? Karena Ramadan unggul, kata Nabi SAW, idza atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tukhlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu miradatu syayatin lillahi fihi lailatun khairu min alfi syahr man khurima khairu faqad khurima. Di sini letak kelebihan Ramadan yang tidak didapatkan di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga. Ma'asyiral muslimin, para kekasih Allah yang saya cintai karena Allah. Allah bukakan pintu-pintu surganya. 8 pintu surga Allah bukakan. Hai hamba-hambaku yang gemar melakukan kebaikan, kemarilah. Ini loh tempatmu nanti. Inilah amal-amal yang akan mendatangkan surga. Segeralah datang, kemarilah. Ambillah kebaikan semuanya. Ambillah keuntungan ini. Dan Allah mengatakan, Allah akan tutup pintu-pintu neraka. Hai yang selama ini lalai, wahai para pendosa, wahai yang selama ini bermaksiat, kemarilah. Aku tutup pintu neraka, tidak ada lagi kesempatan kamu masuk neraka. Kemarilah, ambil peluang ini, bertobatlah, menangislah, memohonlah ampun kepadaku. Seberapapun dosa yang kamu lakukan, selama engkau mau memohon kepadaku, di bulan yang mulia ini, Allah berjanji akan mengampuni. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan lagi, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, barang siapa yang terhalang dari semua kebaikan ini, maka terhalang semuanya. Masya Allah. Ya. Ditutup dengan siapa yang terhalang, tidak mendapatkan kebaikan, maka tak mendapatkan kebaikan sedikit pun dari kebaikan, semua kebaikan ini. Maka tentu kita tidak ingin jadi orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, para kekasih Allah yang saya cintai karena Allah. Andaikan ini Ramadanku yang terakhir, maka kita ingin menyuguhkan. Kita akan menghadirkan amal-amal yang terbaik. Kita akan memberikan yang paling terbaik. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya,
salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, apabila 3 hal itu ada dalam diri seorang mukmin, seorang muslim, dia akan merasakan manisnya iman. Apa salah satu di antaranya? Ayyakunallahu wa rasullahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini menjadi catatan kita, renungan kita. Kita baru akan bisa menikmati Ramadan. Sholat kita akan menikmati, baca Al-Quran kita akan menikmati, istighfar kita akan kita nikmati, ya qiyamul lail kita akan nikmati, iktikaf akan kita nikmati, menyongsong datangnya Lailatul Qadar akan kita nikmati, doa-doa akan kita nikmati, semua detiknya, menitnya, harinya, semua akan kita nikmati ketika kita memang ada dalam diri kita ini iman. Makanya salah satu di antaranya 3 hal yang bisa menyebabkan manisnya iman dalam jiwa kita, ayyakunallahu wa rasullahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan salah satu di antara Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai daripada selainnya. Kalau sudah dalam jiwa kita, aliran darah kita, detak jantung kita, itu sudah bersama Allah dan segala-galanya karena Allah, subhanallah, tak ada yang berat. Begini ma'asyiral muslimin, andaikan kita betul-betul mencintai istri kita yang bapak-bapak. Ya. Bapak-bapaknya ada berapa ini di Zoom ini? Pak, ada berapa yang ikut Zoom ini bapak-bapak? Insya Allah. Kalau bapak-bapak ini betul-betul mencintai istrinya, tulus, maka ketika istrinya jauh akan dirindukan. Betul Pak? Nah ini Pak siapa ini? Pak Santoso ya? Masya Allah. Pak Budi. Mungkin puntin jenengan Pak Jawi. Andaikan kita mencintai istri kita dengan tulus, maka jauh akan dirindukan. Kalau dia diganggu orang, kita akan merasa cemburu. Kalau kita dekat dengan istri kita yang kita cintai, kita akan semakin dekat. Betul Pak? Betul Pak Santoso nggih? Nggih. Akan kita bela, akan kita nafkahi. Ya. Bagaimana kalau hati kita, ya, kita letakkan kecintaan itu kita kepada Allah, maka kita akan merasakan nikmatnya semua. Sholat tahajud, sholat tarawih, nikmat. Ya, kalau bisa itu kita nanti yang hari ini lagi belajar bersama-sama kita belajar Al-Quran. Coba nanti di Ramadan ini agar kita bisa menikmati dengan Al-Quran. Ya, setidaknya standar kita ini khatamlah sekali. Kalau bisa ditambah lagi ketika kita sholat tahajud, baca Al-Quran. Sholat sambil baca Al-Quran boleh. Ya. Inilah sudah di masjid, imam tarawehnya dari surat ya inna a'tayna wal asri tabat yada 3 kul, nanti sampai ke rumah tahajudnya 3 kul lagi yang ditambah. Nah, ini belum bisa menikmati. Ya, Imam Syafi'i itu Masya Allah ketika masuk Ramadan, padahal manusia yang paling sibuk. Ya, kita ini tidak sesibuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini orang yang paling sibuk, ulama besar, muridnya ribuan. Ya, tapi kalau sudah masuk Ramadan, Imam Syafi'i khatamnya 60 kali, bukan sekali, 60 kali khatam. Ya, kita ngaku mazhabnya Imam Syafi'i, tapi sekali saja nggak khatam. Demi Allah, kalau Ramadan saja kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran, di luar Ramadan kita berat. Nah, kalau kita betul-betul hati kita ini cinta kepada Allah, maka kalamnya, ayatnya akan kita baca semakin nikmat. Kalau dulu Pak Santoso ketika membaca surat dari calon istrinya saja, ada I love you-nya saja Pak Santoso ya, itu berbunga-bunga itu, senangnya seperti apa itu. Dibaca berulang-ulang, masuk lemari dibuka berulang-ulang. Padahal itu surat tulisan dari manusia yang kadang-kadang melukai hati kita. Kenapa surat yang datangnya dari Rabbul Alamin, yang setiap hurufnya ada nilai 10 kebaikan, apalagi 2 Ramadan. Kenapa kita tidak
Menikmati baca Al-Quran. Jangan-jangan kita tidak menikmati karena hati kita punya masalah. Ini penting. Jadi Ramadan harus menikmati semuanya itu. Karena salah satu di antara indikasi kita bisa menikmati Ramadan, hati kita ini siap. Ya, ini salah satu di antaranya yang perlu kita renungkan bersama agar memaksimalkan Ramadan. Seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kita. Selain kita berdoa, bertobat, taubatan nasuha, kita mendatangkan, menghadirkan muhasabah. Yuk kita muhasabah. Kita mungkin sudah ada yang bertemu dengan Ramadan 40 kali, 50 kali, ya. Coba Ramadan yang sudah kita lalui ini seperti apa kondisi dan kualitasnya? Apa hanya sekedar Ramadan musiman yang hambar setelah Ramadan maksiat lagi, belum menghadirkan hati kita semakin cinta, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita malah justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ya. Masih ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kita akan bertemu dengan Ramadan. Dan Allah berjanji. Salah satu di antara janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha uttaqa fi kulli yaum wa kulli lailatin li kulli 'abdin da'watun mustajabun. Allah menyeru kepada kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan, ya ini lihat janji Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan di antara hamba-hambaku setiap hari, setiap malam dari api neraka. Dan Allah akan memberikan kesempatan bagi hambanya, doanya terkabulkan. Ini kesempatan Ramadan untuk mendaftarkan diri, dan diri kita mudah-mudahan terdaftar di tahun ini salah satu nama yang terbebas dari api neraka. Pendaftaran cuma Ramadan. Di luar Ramadan pendaftaran ini tidak berlaku. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak orang yang hanya mendapatkan bonus sekian rupiah, mendapatkan bonus ini dan itu. Mereka kejar bonus itu. Mati-matian antrinya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan segala kebaikan di Ramadan. Siapa yang hadir di Ramadan dan mendaftarkan diri di bulan ini, maka Allah akan menjanjikan pembebasan dari api neraka. Andaikan itu cukuplah satu berita dari langit dan kita termasuk orang yang tercatat terbebas dari neraka, sungguh dunia dan seisinya ini tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Andaikan itu kita diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nama kita tahun ini terbebas dari api neraka, maka ini sudah cukup bagi kita menjadi kabar gembira dari semua kabar gembira. Maka pastikan kita Ramadan tahun ini salah satu nama yang terbebas dari neraka. Kemudian agar kita juga memaksimalkan diri dan kita layak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, layak menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, layak kita termasuk nanti akan mendapatkan jannahnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum Ramadan masuk ini kita banyak-banyak juga beramal soleh. Nah, ini sudah mulai, ya, kita sudah mulai hari-hari seperti ini sudah mulai, ya, belajar bagaimana menikmati baca Al-Quran. Kita mulai belajar bagaimana sholat tahajud mulai malam-malam terakhir di bulan Sya'ban ini. Kemudian kita sudah mulai belajar bagaimana jadi orang yang dermawan. Kita sudah mulai belajar menjaga lisan kita. Kita mulai belajar bagaimana, ya, menjaga hati dari dendam, iri dan yang lain-lainnya. Kita mulai belajar bagaimana, ya, bisa berbuat baik kepada manusia yang lain. Kalau ini sudah kita mulai, ya, insya Allah nanti, ya, ketika datangnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semua itu. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita doa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita memaksimalkan, ya, untuk menyongsong datangnya Ramadan ini dengan persiapan ruhiyah kita, dan kita coba kembali mereview, ya, mereview ulang agar bagaimana kehidupan kita yang selama ini masih jauh dari Allah, jauh dari ketaatan, jauh dari segala bentuk-bentuk amal yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti masuk Ramadan, seakan-akan kita akan berpisah dengan Ramadan ini,
maka subhanallah kita tentu akan punya goal setting. Kalau tidak punya goal setting, tidak punya catatan amal yaumiyah, kita khawatir Bapak Ibu Ramadan akan berlalu begitu saja seperti Ramadan yang akan datang, yang sudah lalu. Apa goal setting kita? Oke, kita contohkan saja. Ramadan tahun ini kita akan khatam berapa kali? Sekali, 2 kali, atau 3 kali, tergantung kita. Wong Imam Syafi'i juga bisa 60 kali khatam. Ya. Kalaulah kita tidak bisa 60 khatam, setidaknya sekali khatam. Bagaimana caranya agar kita ini sekali khatam? Nah. Maka sehabis sholat, setidaknya itu kita baca 2 lembar. Habis sholat 2 lembar. Maka 5 kali 2 itu sudah 10 lembar. Maka itu sudah 1 juz. Itu baru 2 lembar. Dan itu bisa kalau kita maksimalkan. Karena demi Allah Bapak Ibu, hari ini kita sedang disita waktu kita. Kita sedang direbut, dirampok waktu-waktu terbaik kita dengan HP. Ya. Tahukah Indonesia ini ranking dunia ya, menghabiskan waktu dengan HP-nya ya, itu rata-rata 7 jam. Bayangkan 7 jam. Ya. 7 jam itu bukan waktu yang sangat sebentar. Andai kan itu untuk beramal soleh, nggak usah 7 jam. Kita fokus saja memaksimalkan diri dalam 1 hari 1 malam, 3 jam saja untuk Al-Quran. Masya Allah, sudah banyak pahala yang kita dapatkan. 1 huruf, 10 kebaikan kali 3. Alif, lam, mim. Alif 10, lam 10, mim 10. Itu baru alif lam. Nah ini ayo kita maksimalkan. Ya. Ayo kita sungguh-sungguh. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih bisa baca Al-Quran. Karena Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan berikan syafaat kepada kita. Bahkan yang lebih sangat-sangat yang istimewanya, Al-Quran itu bahkan nanti akan menyeru dan dia akan menjadi pembela. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang sangat familiar. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, Asyam wal Qur'anu yasfa'ani li'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Quran nanti akan datang hadir pada hari kiamat, akan memberikan syafaat. Yaqul syam ay rabbi mana'tuhu ta'am wa sahwatu bin nahari wasafini. Kata puasa, wahai Allah, akulah yang menghalangi hambamu dari makan. Aku yang menghalangi dari syahwatnya di siang hari, maka berikanlah kepadanya syafaat. Al-Quran tidak mau ketinggalan. Dia berseru wa yaqul Quran manatuhu naumu billail fasafini fihi. Al-Quran bersuara lantang, ya Allah, akulah yang menghalangi hambamu ini dari tidak tidur di malam hari, maka izinkan kepadamu untuk berikan syafaat. Subhanallah. Ini yang harus menjadi prioritas kita, fokus kita, agar waktu kita tidak direbut, tidak dirampok oleh HP dan yang lainnya, maka fokuslah janji-janji Allah ini, fokus kepada Al-Quran. Ya, andaikan ini Ramadan yang terakhir kita, maka berikan waktu kita terbaik buat Allah melalui kalamnya, Al-Quranul Karim. Subhanallah. Ya. Dan berapa banyak orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Ramadan karena Al-Quranul Karim. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah karena Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala, mukjizat Nabi SAW yang tidak akan pernah ada akhirnya sampai akhir zaman. Berbeda dengan mukjizat Nabi-Nabi terdahulu, itu hanya berlaku kepada Nabi dan umatnya. Setelah itu tidak berlaku. Tapi Nabi SAW mukjizat Al-Quran ini sepanjang masa sampai hari kiamat menjadi mukjizat yang sangat agung. Maka ayo kalam ini dibaca, dan dibaca. Ini salah satu di antara amalan-amalan unggulan yang bisa mendatangkan banyak kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian, ya,
agar Ramadan ini juga menjadi Ramadan yang sangat spesial, istimewa dalam kehidupan kita, maka kita berikan yang paling terbaik buat Allah. Apa yang paling terbaik selain kita juga tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Maka salah satu di antara yang terbaik juga yang tidak kalah penting, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah berusaha memberikan sedekah kepada orang. Nah, ini penting juga. Kalau kita punya harta hari ini, ya, yakinlah harta yang paling terbaik yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, momennya ada di Ramadan. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man fatara shaiman kutiba lahu mislu ajri illa annahu la yanqusu min ajri shaimi sayun. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Ini kesempatan yang tak akan pernah ada bandingannya di luar Ramadan. Kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Di antara kita pastikan kita termasuk orang-orang yang pada bulan Ramadan ini gemar bersedekah. Bayangkan ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, air 1 gelas mineral yang kita sumbangkan, ya, dan kemudian air minum yang kita sumbangkan itu diminum orang yang berpuasa, maka kita mendapatkan jazanya, balasan pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa yang kita kasih buka tadi. Itu kalau 1 gelas. Kalau andaikan kita menyumbangkan air mineral 10 dus, 20 dus, kurma mungkin 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Bagaimana Nabi SAW ketika masuk Ramadan? Beliau adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Bahkan kedermawanan Nabi SAW di Ramadan itu lebih kencang daripada angin. Inilah contoh teladan terbaik manusia adalah Nabi SAW. Maka di kesempatan Ramadan yang sangat luar biasa ini kita manfaatkan agar kita termasuk bagian orang-orang yang mendapatkan semua itu. Yang salah satu di antaranya momen yang tepat juga yang tidak kalah pentingnya, ya, ada doa-doa yang Allah akan mustajabkan. Walaupun semua kebaikan-kebaikan semua di Ramadan, tapi Allah pilihkan. Sebagaimana tanah haram Mekah dan Madinah, itu semuanya tanahnya suci, tanahnya berkah, kebaikan, sholatnya 100.000 kebaikan. Ya, tapi Allah pilihkan tempat yang paling terbaik. Di mana tempat yang paling terbaik? Namanya Multazam. Madinah adalah tempat yang terbaik, yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali sholat 1000 kebaikan. Tapi Allah pilihkan tempat yang paling terbaik di Raudhah. Namanya Raudhah. Ramadan ini semuanya baik, dipilihkan oleh Allah. Ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu hanya 1 tahun sekali. Ya. Kemudian Allah pilihkan satu di antaranya. Ramadan ini tempatnya mustajab ada ketika kita menjelang buka. Nah, inilah yang masih banyak kita saksikan hari ini. Ya, ketika mendekati ya waktu-waktu buka puasa, malah justru banyak yang menghabiskan waktu untuk nonton HP, ya, alasannya agar tidak lapar, ya gitu kan, agar cepat bukanya. Ada yang mungkin masih beli takjilan keluar, padahal ini momen yang paling tepat bagaimana untuk muhasabah diri, ya, kemudian kita mohon kepada Allah. Maka tahun ini mesti harus ada goal settingnya, harus ada panduannya, dan Bapak Ibu sebagai orang tua mesti harus memiliki panduan dalam Ramadan ini, dan kemudian ada perencanaan. Maka salah satu di antara perencanaan Ramadan ini mesti kita buat. Nah, salah satunya nanti kita gaungkan, kita sampaikan ke keluarga. Nah, ayah, ibu, ya, suami istri, yuk kita tahun ini sebelum buka ada waktu 20 menit, ya, makanan sudah terhidangkan, kemudian kita sudah mandi, kita sudah berwudu, berpakaian yang paling terbaik, ya, bersila menghadap ke kiblat, berdoa, mohon kepada Allah saat-saat momentum seperti ini. Apa yang menjadi hajat kita? Mungkin hajat kita ini banyak, Pak. Nah,
Sementara Allah bukakan pintu langitnya, bukakan pintu-pintu bagi hambanya. Bahkan Allah menjanjikan, dakwatun mustajabun. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Kenapa Allah sudah menyelenggarakan? Allah sudah membuka pintu-pintu langitnya. Allah menyeru kebaikan ini kita tidak manfaatkan. Wong kita diseru saja, hei siapa-siapa yang hari ini tidak punya uang. Bayangkan Pak, andaikan Bapak diseru oleh lurah Bapak, Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu diseru oleh camat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang tidak punya beras datang ke kantor camat. Siapa Bapak Ibu yang mau Ramadan ini nggak ada rumahnya dari sembako semuanya. Ini di kantor camat ada uang ya senilai 200 juta semuanya. Beras 10 kilo dan ini nih, yakin mereka akan mendatangi kantor camat itu untuk mengambil itu semuanya. Nah, Allah lebih daripada itu, informasinya valid. Hei hamba-hambaku yang selama ini banyak bermasalah, dengan keluarga banyak masalah, anak-anaknya masih banyak yang belum baik, belum taat, masih banyak yang meninggalkan sholat, yang belum pakai jilbab seumpamanya, yang masih jauh dari Allah. Nah, momen ini kumpulkan motivasi dan mohon ampun kepada Allah dan minta kepada Allah apa yang akan kita minta. Berikan, ya. Sampaikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menjanjikan, Allah yang menyeru. Ya. Sangat sayang kalau kita tidak mengambil momen yang sangat baik ini, dan ini hanya berlaku di Ramadan, ya. Ini adalah yang penting kita sampaikan. Kapan waktu yang tepat lagi kita untuk menangis, berdoa, mengemis ya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu kemudian dibisiki sama istri atau suami Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Pak, umurku kira-kira tinggal 1 bulan lagi ini. Apa yang akan kita lakukan? Kalau dibisiki begitu sama kekasih kita. Nah, tentu kita akan memaksimalkan, kita akan melayani dengan sebaik-baik pelayanan. Itu kalau orang, bagaimana kalau dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita butuh Allah. Kita membutuhkan segala-galanya. Ya. Kita butuh dengan Allah, maka dengan butuh Allah, Allah pilihkan tempat yang paling terbaik. Ya kalau selama ini banyak orang berdoa dikabulkan di Mekah jauh, harus menggunakan pesawat, bahkan harus mengumpulkan uang melalui umrah dan haji. Di Ramadan ini Allah suguhkan tempat yang sangat mustajab dan waktu yang sangat mustajab. Nah, salah satunya juga di sepertiga malam. Ayo, tahun ini kita jangan pelit-pelit banyak waktu kita di tempat tidur. Apalagi yang sudah berumur, ya sudah kita gunakan waktu-waktu ya terbaik kita di sepertiga malam untuk menangis buat Allah, ya. Merenungi, muhasabah diri, ya Allah, umurku sekarang sudah sekian tahun. Banyak kelalaian yang selama ini aku lalui, banyak dosa yang aku perbuat. Ya Allah, andaikan kau matikan hari ini, sungguh aku malu menghadapmu, ya Allah. Kalau Adam saja melakukan satu kesalahan, dia menangis 40 hari 40 malam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, dia memohon dengan memohon welas asih, merintih, mengemis di hadapan Allah siang dan malam, bercucuran dengan air mata. Ya Allah, andaikan kau tidak mengampuni diriku, sungguh aku adalah orang-orang yang teraniaya, saya telah banyak mendolimi diri kami. Bagaimana coba? Kita bukan satu dosa dan dua dosa. Summa bin Taubah Afan. Taubah bin Summa. Taubah bin Summa. Ketika dia menghitung dirinya, ternyata dia dapatkan umurnya 60 tahun. Ketika dihitung umur 60 tahun, ternyata ada 21.500. Apa yang dilakukan Taubah bin Summa? Ketika dia mengatakan, sungguh ya Allah, andaikan satu hari saya membawa dosa, 1 kali saja ya Allah, maka aku akan menghadapmu ya Allah, dengan 21.500 dosa. Itu kalau 1 hari, 1 kali dosa. Bagaimana kalau saya melakukan dosa sekian, sehingga akhirnya dia pingsan dan meninggal dunia. Dan banyak kita dapatkan para salafus soleh, orang-orang terdahulu, muhasabah diri. Ya. Ali bin Fudail bin Iyad, seorang anak yang masih kecil, selalu dia membersamai ayahnya ketika di Masjid Nabawi. Pada suatu hari Fudail bin Iyad menjadi imam kepada kaum muslimin di Masjid Nabawi.
dia selalu akan melihat anaknya. Andaikan anaknya dia hadir sholat bersama ayahnya, dia akan bacakan ayat-ayat berkaitan dengan surga. Tapi kalau anaknya nggak hadir, dia akan bacakan ayat-ayat berkaitan dengan neraka. Pada suatu hari, Fudail bin Iyad ketika meluruskan barisan sholat jamaah ya di Masjid Nabawi, dia tidak nampak anaknya. Ternyata anaknya jauh di belakang. Apa yang dibawa oleh Fudail bin Iyad dalam melakukan sholat ini? Dia baca surah At-Tur berkaitan dengan kiamat, berkaitan dengan bagaimana isi neraka. Maka akhirnya anaknya mendengarkan ayat ini teriak histeris. Kemudian akhirnya pingsan. Kemudian ya ketika ayahnya Fudail bin Iyad ya mengakhiri sholatnya, kemudian menjumpai anaknya, subhanallah, apa yang terjadi? Anaknya sudah meninggal dunia. Hati yang seperti apa tersentuh bacaan Al-Quran, anak seumur 10 tahun meninggal dunia karena tidak sanggup untuk mendengarkan tentang ayat-ayat berkaitan neraka. Kita subhanallah, kelalaian demi kelalaian kita lalui bersama. Sekian puluh tahun dosa yang kita lakukan begitu banyak, mungkin tak terhitung. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan aib kita, mungkin kita akan malu dengan diri kita. Alhamdulillah Allah tutup rapat aib kita. Nah, saatnya lah Ramadan ini, saatnya lah momen yang terbaik ini, kita mengadu kepada Allah, menangis kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita, dan yakin Bapak Ibu, Allah akan memaafkan semua itu. Allah akan maafkan semua itu. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman wa ihtisaban. Puasa kita ini landasannya iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Ini kesempatan emas. Ini kesempatan yang tidak akan berulang-ulang hari demi hari, kecuali kita harus menunggu 1 tahun. Diulang lagi. Siangnya man soma, malamnya diulang lagi man qoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam dengan sholat, maka dia akan diampuni dosa yang telah lalu. Belum puas itu, ditambah lagi hadis Nabi SAW. Man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, Allah akan ampuni dosanya. Ini peluang, ini kesempatan yang tidak akan terulang-ulang kecuali kita harus menunggu 1 tahun berikutnya. Kalau itu pun sampai umur kita, andaikan ini Ramadan kita yang terakhir, maka mudah-mudahan ini menjadi bonus spesial buat kita. Ya, pastikan tahun ini Ramadan kita ada Ramadan yang berharga dari Ramadan-Ramadan yang sudah. Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling terbaik yang sudah kita lalui. Ramadan ini menjadikan momen Ramadan kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita layakkan menjadi kekasih Allah, maka kita dekatkan dengan sebuah potensinya. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, dunia yang kita sekarang beradanya ini hanya singkat sekali. Singkat dan singkat. Kita seperti orang yang sedang dalam keadaan safar, kemudian kita rehat sejenak di bawah pohon, kemudian akan berangkat lagi. Ya, maka sampai Allah mengatakan, ya, sesungguhnya hidup di dunia ini kamu seperti setengah detik saja. Ya, bayangkan Mbak, Bu, para ikhwan wal akhwat yang saya cintai karena Allah, kita tinggal di dunia ini kun fid dunya ka'annakal gharib, sebentar saja. Dan inilah sawah ladang amal soleh. Tempat di sini, ya. Amal soleh kita cuma di sini dan tidak ada berhitungan. Ya. Sementara nanti begitu kita masuk liang kubur, tidak ada amal soleh, yang ada hari perhitungan. Andaikan Bapak Ibu, ya, boleh bertanya kepada orang-orang yang sedang berada di alam kubur, apa yang diinginkan oleh orang? Apa yang diangan-angankan orang yang sudah berada di alam kubur hari ini? Kalau andaikan dia bisa kembali ke dunia, hidup kembali,
Apakah dia akan menambah propertinya dia? Akan menambah sawah ladangnya dia? Akan memperbaiki rumah yang ditinggalkannya? Apakah dia akan mencari lowongan pekerjaan? Apakah dia akan membuka bisnis? Demi Allah, tidak. Andaikan orang yang sudah wafat hari ini dihidupkan, mereka ingin bertemu dengan Ramadan dan ingin beramal soleh di Ramadan. Sementara alhamdulillah kita dijumpakan oleh Allah dengan bulan yang penuh dengan barokah ini. Jangan sampai kita menyanyiakan. Ya, andaikan ini Ramadan kita yang terakhir, yang mestinya kita harus memanfaatkan momen yang sangat baik ini dengan bersungguh-sungguh, karena setelah kita di dunia yang fana ini akan menikmati hasilnya nanti di surga dan tidak akan pernah lelah lagi. Tidak ada tuntutan nanti Bapak Ibu di akhirat itu sholat tahajud, sholat tarawih, baca Al-Quran, sedekah. Nggak ada, demi Allah. Yang ada kenikmatan yang abadi. Maka sebelum kita mendapatkan jajak balasannya Allah surga itu, berletih-letihlah. Ya. Tidak apa-apa letihnya. Ya, bahasa kerennya orang sekarang, lelah untuk lillah. Lelah kita itu Allah gitu. Nggak apa-apa, laparnya untuk Allah. Ya, bergadang malamnya kita untuk Allah. Ya, menjaga mata untuk Allah, menjaga lisan untuk Allah, menjaga pendengar untuk Allah, mengeluarkan harta untuk Allah. Kalau sudah semuanya fokuskan untuk Allah, tidak ada yang susah. Nggak ada yang tidak mudah, mudah semuanya. Kalau itu semuanya, buktinya apa? Orang-orang terdahulu juga bisa, bahkan witirnya Utsman bin Affan khatam Quran. Witirnya saja khatam Quran. Bahkan Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan hartanya 71 triliun bisa. Mereka berjihad di jalan Allah, perang juga bisa. Mereka berjalan hijrah dari Mekah ke Madinah juga bisa. Kenapa kita nggak bisa? Karena kita tidak memaksimalkan momen yang sangat ini. Kita takut. Kita tidak pede. Padahal Allah memberikan janji semua itu. Baik, ya ini mungkin pembekalan kami di kesempatan ini karena waktu sudah habis, ya, maka kami sampaikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, karena kita tidak tahu di antara kita, walaupun hari ini mungkin umur kita masih muda, tapi jangan pede dengan kemudahan. Tidak tahu kita kematian akan mendatangi kita kapan saja, dimanapun saja berada, tak mengenal sehat, tak mengenal sakit, tak mengenal anak-anak, tak mengenal orang tua, tak mengenal orang kampung, tak mengenal orang kota, siap atau tidak siap, kapan saja kematian akan bisa menghampiri kita. Hari ini kita sehat, besok mati nggak ada yang tahu. Tapi yang paling terbaik adalah seorang yang paling cerdas. Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal kematian sebaik-baiknya. Orang yang selalu mempersiapkan bekal untuk kematiannya sebaik-baiknya adalah orang yang cerdas. Dan momen bekal yang paling terbaik untuk menghadap kematian adalah Ramadan. Dan Ramadan itu semua kebaikannya. Maka ambillah, ya, rakuslah kita, tamaklah kita untuk mengambil keuntungan-keuntungannya sangat luar biasa ini. Barakallahu fiik, syukran jazakumullah khair. Semoga kita semuanya yang hadir dalam Zoom ini disehatkan oleh Allah semuanya, diberkahi umurnya oleh Allah semuanya, disampaikan kita sampai ke Ramadan. Semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah mengisi hari-harinya, waktu-waktunya dengan memaksimalkan di Ramadan. Dan kemudian mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Keluar dari Ramadan kita dalam keadaan sudah dosa terampuni dan nama kita tercatat salah satu di antara hamba yang terbebas dari api neraka. Barakallahu fiik. Saya kembalikan kepada Bapak Wiji Santoso selaku pembawa acara. Oke. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsira. Alhamdulillah, demikian tadi kajian dari Ustadz Abu Zahra. Untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab pada Ustadz. Silahkan bisa langsung tanya langsung kepada Ustadz atau menulis di kolom chat. Ini sudah ada 2 penanya. Silahkan Bu Widiawati untuk bertanya kepada Ustadz. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, ini mau tanya.
sekarang ini kan kita masih bulan Ramadan berlomba-lomba untuk tadarusan. Nah, itu kan banyak sekali di taklim-taklim tuh menawarkan berbagai cara ya Ustaz untuk menamatkan satu bulan Ramadan satu khatam Al-Quran. Ada yang jam ditentukan waktunya kita kumpul di masjid atau musola, kemudian kita bergiliran membaca sampai 1 juz 1 hari. Nah, kemudian ada juga yang melalui Zoom. Misalnya Zoom jam sekian kita kumpul baca seperti itu juga, khatam 1 juz. Kemudian ada lagi tanpa Zoom, tanpa datang ke masjid, kita ditugaskan misalnya hari pertama juz 1, kemudian berurutan terus Ustaz. Tapi ada juga misalnya kebetulan saya dapat nomor 10, saya mulai dengan juz 10. Nah, itu bagaimana Ustaz menurut Ustaz? Mana yang lebih baik Ustaz? Baik Bunda, Masya barakallahu. Baik, barakallahu fiik Bunda. Semoga Bunda selalu dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu simpel Bunda. Artinya Rasulullah SAW ketika Ramadan juga itu tadarusan dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menyimaknya. Kadang juga Nabi SAW butuh dibacakan Al-Quran oleh orang lain. Seperti Abdullah bin Mas'ud itu selalu membaca Al-Quran di hadapan Nabi SAW. Itu namanya saling tadarusan. Boleh. Karena syiar Ramadan ini adalah sebaik-baiknya Al-Quran. Kita bisa dibayangkan Bunda, andaikan ada undang-undang yang melarang tadarus Al-Quran di masjid. Itu kan subhanallah jadi masalah. Tapi alhamdulillah negara kita tidak melarang. Dan negara-negara di bagian belahan dunia banyak yang melarang untuk itu. Ini kesempatan syiar agar Al-Quran ini diperdengarkan. Ini boleh, sangat boleh. Ya, kemudian simaan itu mungkin ada yang selama ini belum banyak belajar tentang tajwid. Dengan simaan itu kita bisa membenarkan salah satu di antara sahabat-sahabatnya yang mungkin selama ini mungkin bacanya belum pas dalam tajwidnya. Ini boleh. Tapi kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW, ya ada hal yang mesti kita fokuskan, kita istimewakan. Apa salah satunya? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamati safian li ashabi. Iqra' berarti itu kan kita yang suruh membaca. Karena huruf demi huruf, ya huruf demi huruf akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena keluar dari lisan kita. Ya. Beda dengan menyimak. Menyimak itu dapat pahala, tapi beda dengan yang kita ucapkan langsung. Karena kata Nabi SAW, alif, lam, mim. Alif 10 kebaikan. Mim 10, lam 10 kebaikan. Mim 10 kebaikan. Kalau itu yang mengucapkan kita. Nah ini salah satu di antaranya mesti kita ada waktu tertentu yang kita ambil untuk diri kita. Walaupun ada Zoom, itu ikuti saja Bunda, tidak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada larangan dalam agama kita. Boleh itu untuk motivasi. Barangkali dengan cara seperti ini kita termotivasi sehingga kita mempersiapkan diri waktu untuk tadarus Al-Quran. Kalau enggak Bunda, kalau nggak punya program itu, banyak orang yang tersita waktunya nggak ada untuk Al-Quran, banyak untuk malah justru dengan HP atau yang lainnya. Maka dengan program-program seperti itu selalu positif, insya Allah itu tidak ada masalah Bunda. Barakallahu fiik Bunda. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Jazakallah. Amin Bunda. Salam. Selanjutnya silahkan Bu Eli Nasti untuk bertanya kepada Ustaz. Baik, syukran jazakallahu khairan kasihan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustaz. Tadi saya sudah sangat banyak menangis karena mendengar tausiah Ustaz. Tapi saya akan berusaha untuk menahan diri. Izin bertanya Ustaz. Qadarullah suami saya meninggal bulan Oktober kemarin. Beliau meninggal di hari Jumat. Cukup kematian itu benar kata Ustaz, itu orang yang cerdas itu yang banyak kematian itu. Kematian itu benar-benar menjadi nasihat untuk saya dan juga anak-anak saya. Kami sangat terpuruk, masih sampai sekarang masih sangat sedih ya Ustadz. Walaupun kita itu sudah ikhlas ya, memang itu sudah takdir Allah, udah waktunya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, soal sedekah, apakah sedekah
kan itu ada 3 amalan yang ketika orang meninggal itu, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan sedekah dari anak itu, doa anak yang soleh ya Ustadz ya. Sedekahnya itu dari anak, mesti dari tangan anak, atau kalau dari saya sebagai seorang istri, sedekah dan doa itu apakah itu sampai, itu yang pertama ya Ustadz. Apa harus saya berikan sama anak langsung nih, anak sedekah untuk bapakmu atau bagaimana? Yang kedua yang ingin saya tanyakan, karena saya sudah sendiri, ada sedikit harta peninggalan suami dikelola untuk bisnis. Karena saya merasa Ustadz ya, sekarang nih ibaratkan semangat untuk dunia itu karena demi anak-anak, usaha itu untuk di pasar itu saya juga belum siap, dan juga saya merasa kalau saya di pasar atau mengelola sendiri, berjualan sendiri, akan sangat banyak melalaikan, sementara cukup kematian suami itu menjadi nasihat buat saya. Ingin terus memperbaiki diri, ingin lebih banyak ibadahnya, lebih baik itu, agar lebih istiqomah, karena masih jauh dari itu ya Ustadz, karena kepengen itu jadi usaha itu diserahkan sama teman, sama ngajar TVA gitu, insya Allah amanah, tapi saya tidak terjun langsung walaupun sekali-kali misalkan mengontrol. Nah, sementara kita banyak berdoa juga, berdoa, berusaha juga untuk belanja dan segala macam, tetap kita kontrol. Apakah bisa menjamin untuk rezeki kita, anak-anak, walaupun kita tidak mengelolanya secara langsung itu Ustadz. Di rumah juga sebenarnya buka juga, tapi walaupun nggak standby gitu ya Ustadz. Tapi karena masih sangat bersemangat, belum bisa fokus. Itu bagaimana Ustadz masalah rezeki untuk anak-anak itu? Syukuran Ustadz. Allah yang kasih. Baik, barakallahu fiik Bu Eli, Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus tentunya. Baik, bagaimana sedekah, sebagaimana yang tadi disampaikan, idza mata insanu in qata amu illa min salasin shadaqatun jariyah wa ilmin tanfa'u bi awwalin salih yad'ulahu. Kalau mati seseorang maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara, sedekahnya, ilmunya, kemudian anak yang soleh. Masya Allah, ya jadi kalau ketika anak yang soleh itu tidak harus ibu memberikan, ini investasi, makanya ini Masya Allah ya, beruntung dan beruntung dan beruntung ketika kita memiliki anak yang soleh. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang kepada surga yang paling tertinggi. Bahkan orang tua itu sampai bingung, kaget, ya Allah, kenapa aku di surga yang paling tertinggi ini? Apa karena ini amal prestasiku yang hebat? Bukan, kata Allah. Apa karena mungkin sedekahnya? Enggak. Apa karena ini karena umroh dan hajinya berulang-ulang? Enggak. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya? Kenapa engkau masuk surga yang paling tertinggi? Bi istighfar laka. Ini karena istighfar, permohonan ampun bagi anak-anakmu. Jadi ibu-ibu, Bu Eli, andaikan kita punya anak saja, nggak banyak punya harta, punya anak saja yang soleh, itu sudah cukup menghantarkan kita masuk surga. Karena apa? Salah satu yang paling cepat memasukkan surga selain amal soleh adalah sahabat anak. Maka kesempatan yang paling tepat ini kita mengasuh, mendidik anak kita. Apalagi di Ramadan ini adalah tarbiyatul aulad, tarbiyah anak yang paling tepat, karena di saat hati-hati mereka ya, jiwa-jiwa mereka tunduk dengan syariat kebaikan, maka saat momentum yang tepat itulah bisa mengedukasi, memotivasi, yang memberikan wawasan-wawasan tentang pentingnya kita ini ya, dengan agama ini. Ini pertama. Yang kedua, bagaimana ketika kita bisnis ya, Masya Allah, ada satu kisah menarik. Ini kisah ini disampaikan oleh seorang ulama besar dari Syam, di Syria sana. Ada pada suatu hari ada seorang yang meninggal dunia. Kemudian meninggal dunia itu dikalilah kuburnya. Nah, ini ibu ini punya 2 anak yang ditinggal mati suaminya. Kemudian ketika sang anak ini meninggal dunia, maka tukang kubur ini menerima jenazah, kemudian dimasukkan ke liang lahat. Ketika di saat akan dimasukkan liang lahat ini, Masya Allah, Allah jumpakan, Allah perlihatkan di situ surga yang sangat indah. Surga yang sangat indah. Nah, kemudian si tukang penggali kuburan ini merahasiakan.
Amalan apa ini menjadikan seseorang yang Masya Allah meninggal dunia, tapi baru kali ini sekian mungkin ribu jenazah yang pernah dia masukkan ke liang lahat, baru kali ini dia menyaksikan begitu dibuka liang lahatnya itu Allah perlihatkan surga. Kemudian 1 bulan berikutnya adiknya meninggal dunia. Kemudian Masya Allah, Allah perlihatkan surga yang indah begitu juga. Maka dia tidak sabar untuk melihat keajaiban ini, didatangilah rumah itu dan berjumpa dengan seorang ibu. Ditanya, amalan apa Bu yang menyebabkan ibu mendapatkan berita dari langit dan kami menyaksikan, demi Allah saya menjadi saksi menyaksikan ya lubang liang lahat anak-anak ibu telah diperlihatkan surga. Maka ibu itu cuma menjawab, inilah salah satu di antara ketika suamiku meninggal, aku membesarkan dengan ikhlas anak-anakku dan aku membiayai mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu dan mencari kayu bakar. Bayangkan bisa menjadikan asbab ya kayu bakar saja yang dicarinya untuk membiayai anaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan asbab anak-anaknya termasuk orang yang dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana bundanya? Ini maka ayo kita bersama-sama ya luangkan waktu, walaupun bunda kemudian memberikan amanah kepada orang lain, kemudian bunda ya mempersibuk diri, memperbaiki diri, tidak masalah. Yang penting bagaimana kita tetap fokus ya, selain kita juga mencari nafkah karena mengambil alih pekerjaan sang suami yang sudah meninggal dunia, tapi fokus yang utama adalah bagaimana membersamai, mengawal, mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi investasi akhirat yang paling berharga. Karena banyak orang hari ini banyak asetnya, macam-macam aset, tapi aset anak yang soleh, investasi anak yang soleh tidak punya, ini rugi. Maka ketika kita punya anak yang soleh dan soleh, subhanallah, ini akan menghantarkan jananya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Mungkin itu motivasi yang kami sampaikan Bu Eli. Ya, mudah-mudahan Bu Eli tetap sabar atas musibah meninggalnya suami. Insya Allah kalau Ibu Eli tetap istiqomah dalam kebaikan, yakinlah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan walladzina amanu wattabatuhum dzurriyyatum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau suami istri yang beriman kepada Allah, kata Allah dalam surah At-Tur ayat 21, kemudian keimanan ayah ibunya diikuti oleh anak cucunya yang keimanannya bersama dengan orang tuanya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka nanti Allah akan jumpakan di surga dan tidak akan pernah berpisah. Inilah momen nostalgia keluarga yang tak akan pernah berakhir kecuali nostalgia momen bertemunya keluarga di surga dan tidak akan dipisahkan lagi. Maka teruslah kita giat terus memperbaiki diri dan terus berusaha, apalagi momen Ramadan ini tepat dalam segala-galanya. Barakallahu fiik. Begitu Pak Santoso. Jazakumullah khair. Di chat banyak kita lari ke chat dulu sama. Di chat dulu ya. Iya. Untuk di chat saya bacakan Ustaz dari Bu Imas. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, yang mana lebih baik khatam Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan berusaha memahami terjemahnya? Jazakallahu Ustaz. Silakan Ustaz. Menghatamkan Al-Quran atau berusaha memahaminya. Ya, baik. Al-Quran itu ada 5 hal. Al-Quran dibaca untuk mencari pahala, boleh. Al-Quran itu untuk ditadaburinya. Al-Quran itu untuk dipahami terjemahannya, ya, dan ditadaburinya. Al-Quran diamalkan. Al-Quran itu didakwahkan. Jadi boleh Al-Quran dibaca untuk mendapatkan pahala, boleh. Mana yang lebih baik dibaca atau mungkin kita setengah terjemahan? Tidak apa-apa Bunda. Kalau memang kita ingin menghayati, mendapatkan banyak hal tentang Al-Quran, maka sebaiknya kami menganjurkan kalau bisa diusahakan baca Al-Quran bersama terjemahannya. Itu lebih banyak manfaat dan faedah yang didapatkan. Karena berapa banyak orang cuma membaca Al-Quran tapi kering kerontang. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, lihat hatimu. Tanda hati seorang itu hidup 3. Ketika kamu baca Al-Quran dan ketemu dengan ayat Al-Quran bisa menangis. Nah, kapankah kita bisa menangis? Ketika kita tahu tentang bagaimana ayat ini berbicara tentang siksaan neraka, hari kiamat, janji-janji orang yang zalim, siksaan bagi orang-orang yang ingkar. Nah, kalau kita tidak mentadaburi, kita membaca tentang surah Al-Qari'ah contohnya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, pada berbicara tentang hari kiamat. Ketika kita tidak tahu artinya, tidak tahu tentang maknanya, kita baca biasa saja. Bahkan mungkin sambil minum kopi.
ya tadarus sambil minum kopi. Tapi perhatikan, Umar bin Khattab ketika sampai kepada satu ayat inna adzabul lawaqi, Umar bin Khattab itu pingsan berhari-hari. Kenapa? Seolah-olah azab datang itu untuk dirinya. Nah, dan banyak sekali kita jumpa para ulama-ulama sampai demam, sampai sakit hanya mentadaburi satu ayat yang sangat luar biasa. Kenapa? Tahu maknanya. Maka harapan kita Ramadan ini ya kalau bisa ada waktu untuk khusus membaca, kita mengejar bagaimana khatam, dan ada satu waktu kita sisihkan membaca dan mentadaburinya. Itu yang lebih ahsan. Ya, barakallahu fiik, itu Ustaz biji yang bisa kami. Jazakallah. Selanjutnya ya, dari Bu Elmi Anas. Assalamualaikum Ustaz, mana yang diutamakan zikir pagi atau baca Al-Quran? Maksudnya ini samaan nih Ustaz. Zikir pagi atau membaca Al-Quran? Baik, barakallahu fiik, Bu. Insya Allah. Aduh. Agak ada masalah ya. Ya silakan Ustaz. Baik. Jadi mana yang lebih baik baca Al-Quran atau zikir dan petang? Tetap kebiasaan ya zikir pagi dan petang kalau bisa ini diusahakan. Karena ini salah satu adalah keutamaan-keutamaan yang telah sudah dijelaskan oleh para ulama. Bahkan Nabi SAW tetap membiasakan pagi dan petang ini tetap ya walaupun sekalipun Ramadan, karena ini adalah banyak keutamaan. Contoh kita membaca seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Barang siapa membaca doa ini di pagi hari, maka ketika dia meninggal dunia maka dia akan dijamin oleh Allah husnul khatimah, masuk surga. Dan barang siapa yang membaca sore harinya itu kan asbana, dan ketika kita baca semuanya itu hanya ada waktu pagi dan petang, dan berlaku hanya pagi dan petang yang dibaca-baca itu. Maka itu diutamakan zikirnya dulu, pagi dan petang kita selesaikan, baru beralih membaca Al-Quran. Karena akan mendapatkan faedah-faedah di situ. Di dalamnya ada keutamaan-keutamaan. Salah satu adalah waktu yang terbaik untuk zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Barakallahu fiik, ya itu yang bisa kami sampaikan. Jazakallah Ustaz. Dari Bu Istiana Kediri, Ustadz Muhammad Zahra, mohon izin bertanya, ketika 10 malam akhir Ramadan, kita semua ingin meraih keberkahan keagungan Lailatul Qadar. Amal yang soleh apa saja yang bisa dilakukan bagi lansia yang terkendala ke masjid? Amalan 10 akhir Ramadan, Ustaz. Bagi lansia yang terkendala ke masjid. Silakan. Ada masalah ya mungkin aku macet-macet kena nungkono ya. Insyaallah barakallahu Bu Istiana dari Kediri ya. Semoga Bunda selalu dikasih sehat oleh Allah. Amalan-amalan apa bagi orang-orang yang sudah lansia untuk menyongsong ya malam Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan? Apa yang bisa kita lakukan? Baik, semua kebaikan dalam Ramadan, di 10 akhir Ramadan itu semua menjadi siklus kebaikan. Maka itu isi kebaikan. Karena begini, kita tidak tahu, ya kita tidak tahu, Bunda, Ramadan tahun ini apakah sama dengan pemerintah atau beda. Mungkin ada yang mengatakan Rabu besok ada yang sudah mulai 1 Ramadan. Ada yang mengatakan Kamisnya baru 1 Ramadan. Andaikan nanti akhirnya Ramadan di 10 akhir Ramadan itu ada yang malam ini ganjil, ada malam ini yang genap. Kan begitu. Karena kebanyakan kaum muslimin ini untuk menghidupkan malam-malam itu dicari malam-malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Itu bagi yang nanti Ramadannya ada di tanggal sekian. Tapi bagaimana yang nanti Ramadannya yang berikutnya, hari berikutnya, padahal dia masuknya genap, tapi bagi satunya ganjil. Maka yang paling terbaik, hidupkan semuanya. Apa amalan-amalan yang dilakukan? Salah satu diantaranya banyak berdoa, banyak sholat, banyak sedekah. Sedekahnya orang yang ketika mengepasi Ramadan, Lailatul Qadar pasti dapat.
Ya, contoh kita pengen mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dalam 10 akhir. Kalaulah kita semuanya punya uang 1 juta, pecahlah jadi 100.000, 100.000, 100.000. Setiap malam kita berinfak 100. Pasti di antara 100.000 yang kita infakkan itu pasti dapat Lailatul Qadar. Ya, kita akan beristighfar 100 kali per malam di Ramadan. Di 10 akhir Ramadan. Pasti di antara istighfar 100 kita ini, kalau kita nanti niatkan, pasti akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Tapi zikir yang paling terbaik yang sudah sering kita sampaikan adalah salah satu di antaranya zikir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf, menyukai pemaafan, maka ya Allah maafkanlah. Nah, ini satu di antaranya kalau ketika yang dianjurkan dalam berzikir, perbanyak ini. Allahumma innaka afun karim atau Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dibaca insya Allah. Ya, walaupun mungkin kita dalam ngantuk-ngantuk, demi Allah, Allah pasti akan memberikan Lailatul Qadar. Ya, dan kita harus punya usaha niat. Walaupun bagi ibu-ibu yang mungkin terhalang tidak bisa itikaf, setidaknya di kamar kita jaga. Tapi kalau ketika kita tidur, di mana akan mendapatkan Lailatul Qadar? Orang nggak menjaga, ya. Orang-orang yang layak mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang menghidupkan malam-malamnya. Walaupun malam-malam itu kita jaga di rumahnya bagi seorang ibu-ibu. Bagi seorang laki-laki tentunya paling afdal karena Nabi adalah seutama-utama manusia, orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang dijamin masuk surga. Subhanallah, Nabi di akhir Ramadan itu semenjak disunnahkannya itikaf, Nabi tidak pernah meninggalkan itikaf. Bahkan Nabi memasuki itikaf malam 21 tidak pulang dan sampai akhirnya dia pulang di malam takbiran atau di Syawalnya. Ini subhanallah. Nah, maka inilah salah satu di antaranya yang mesti harus kita cari. Siapa yang tidak mau dikasih hadiah oleh Allah 83 tahun lebih 4 bulan. Ini hanya ada dalam Ramadan dan itu ada di 10 akhir Ramadan. Kata seorang ulama Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, jangan kalah dengan kuda. Kuda ya, kalau sudah mendekati garis finish, maka kuda itu akan mengeluarkan seluruh potensi energi tenaganya agar menjadi pemenang. Nah, kita sebagai orang mukmin tentu kita akan ya berusaha dengan sekuat-kuat tenaganya mendekati garis finish Ramadan, hari raya, kita akan mendapatkan itu. Kenapa ibu-ibu? Orang-orang terdahulu itu kalau masuk akhir Ramadan banyak menangis. Kenapa? Seakan-akan dia akan berpisah. Tapi banyak orang diantaranya, banyak yang lalai, banyak justru mengisi mal-mal, bahkan tertawa terbahak-bahak, hanya ingin menyongsong 1 Syawal. Sementara orang-orang soleh menangisi seakan-akan dia akan berpisah dengan bulan-bulan yang barokah. Demikian Ustadz Wiji Santoso, barakallahu fiik. Kita ke resen, ya. Silakan Pak Lazardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Ayah. Insyaallah. Sehat, Ayah? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya ini usia kan udah 76 tahun, Pak Ustadz. Insyaallah. Nah, berapa lama ini, waktu ini kira-kira 1 tahun lebih, saya udah nggak ke masjid lagi. Karena jujurnya kaki saya nggak bisa lagi ke masjid. Dan juga sholatnya udah di kursi, Pak Ustadz. Duduk di kursi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau saya berjemaah di rumah dengan keluarga, dengan istri anak, sholatnya itu sholat wajib, maka nanti sholat tarawih, itu boleh nggak Pak Ustadz saya sebagai imam duduk, sholat duduk begitu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, ayah kami Pak Zuardi, insyaallah semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan ayah, ya menjaga keistiqomahan ayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilih ayah sebagai hamba yang terbaik.
Begini ayah, kalau memang terhalang karena sakit, itu berarti Allah memberikan rusuk. Ya, karena memang terhalangnya kita untuk tidak sholat ke masjid itu bukan karena kemalasan kita. Karena pernah suatu hari Umi Maktum ya, orang yang sudah buta, kemudian ketika tanya kepada Nabi ya Rasul, apakah kami masih terkena kewajiban sholat berjamaah? Kata Nabi SAW, apakah kamu mendengarkan azan? Iya. Maka datanglah walaupun dengan merangkak. Artinya ini adalah konsekuensi orang beriman ya tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah selama dia sehat. Tapi ayah kan ini karena sakit bukan karena apa-apa. Mudah-mudahan Allah akan ampuni. Dan kemudian pertanyaannya, apakah termasuk boleh ayah menjadi imam bagi istri dan anaknya sholat taraweh? Ayah, sholat taraweh itu bagian syiar yang disiarkan oleh agama Islam. Agar bisa menikmati salah satu di antara barang siapa yang sholat bersama imam di masjid sholat taraweh, maka dia akan diganjar pahalanya 1 malam suntuk. Ya, barang siapa yang ikut sholat bersama imam sholat taraweh, imam sholat taraweh, maka diganjar dia dengan 1 sholat semalam suntuk. Nah, kalau menurut saya ayah, dipersilakan aja anak istrinya sholat di masjid, ayah sholat sendiri di rumah nggak apa-apa. Pahalanya ayah sama. Karena innama a'malu biniat. Karena sesungguhnya Allah akan menilai seorang itu niat. Kalau niatnya ayah di rumah bukan karena malas, itu ayah sama juga didapat pahalanya. Ayah pahalanya sholat taraweh semalam suntuk. Niatkan, ya Allah, saya tidak ke masjid karena terhalang karena kaki saya. Ya Allah, ampuni atas kelemahan ini ya Allah, dan berikan kami ganjaran kepada orang-orang yang memburu kebaikan di masjid ya Allah. Nanti ayah akan dicatat pahalanya sebagai pahala orang yang sholat berjamaah. Untuk anak dan istri disilakan untuk ke masjid biar mendapatkan syiar keberkahan dari Ramadan ini. Gitu ayah. Jazakumullah khair ayah. Jazakallah Ustaz. Ini mungkin pertanyaan dari Bu Enda ya, silakan Bu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz memaparkan kalau misalkan waktu menjelang berbuka puasa itu baiknya dipakai untuk berdoa gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana itu kan kalau yang berkumpul di rumah gitu yang Pak Ustadz tadi jelaskan. Bagaimana kalau misalkan seorang pedagang gitu ya, kebetulan pas waktu-waktu mendekati maghrib itu, waktu-waktu mendekati berbuka itu justru sedang ramai gitu. Apakah dengan berdoa di tokonya atau di lapaknya seperti itu, apakah itu bukan diperbolehkan, maksudnya itu ahsan atau begitu Pak Ustadz, ataukah si lapaknya itu atau tokonya itu tutup sebelum waktu menjelang berbuka? Mohon sarannya Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Baik Bu Enda, Masya Allah, barakallahu fiik Bu Enda. Begini Bu Enda ya, kalau Ustadz perhatikan di Tanah Suci ya, itu subhanallah ya, orang berbisnis, berdagang, toko-toko besar ya, Masya Allah. Tapi kalau sudah menjelang azan, itu hampir semua toko-toko di sekitar Mekah, Madinah itu ditutup semuanya. Karena yakinlah Allah akan ganti yang lebih baik ketika panggilan Allah didahulukan. Karena Bunda, ya ini adalah salah satu momen yang paling terbaik. Karena hadiah istimewa yang Allah berikan ini tidak berulang-ulang, hanya di Ramadan. Dan waktu yang paling mustajab dan yang paling tepat diberikan oleh Allah juga tidak berulang-ulang, hanya Ramadan. Salah satunya menjelang berbuka, sepertiga malam, habis sholat subuh itu waktu terbaik. Dan Allah berikan itu kepada kita. Kalau Allah memberikan yang terbaik kepada kita, tentu kita akan juga memberikan yang terbaik waktu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan belas kasihannya Allah kepada kita, maka kita ambil, maka kita luangkan, tidak apa-apa, kita tutup saja. Insya Allah nanti Allah akan ganti dengan hari yang lain atau waktu yang lain. Karena Masya Allah, orang-orang terdahulu subhanallah,
memperkirakan dia mungkin akan kalah dengan pedagang yang lain karena tutup di waktu-waktu sholat. Tapi subhanallah ternyata orang-orang yang menutup tepat pada waktu-waktu sholat, Allah ganti yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Maka saran kami untuk Bunda Enda, kalau bisa ditutup sebelum maghrib, walaupun rame, tidak apa-apa, kita luangkan waktu berdoa kepada Allah. Nanti dibuka lagi kalau memang sudah waktu yang longgarnya. Kenapa? Nggak mungkin kita akan memberikan waktu kepada Allah yang sisa-sisa yang tidak baik gitu loh. Apalagi sambil melayani pelanggan, pembeli, kita sambil berdoa, kayaknya kok nggak punya adab gitu Bunda ya, nggak ada adab gitu loh. Maka adab yang terbaik ya duduk, kondisi sudah dalam keadaan bersih, dalam keadaan berwudu. Allah itu kan maha bersih, Allah maha baik. Tentu kita akan memberikan yang paling terbaik segala-galanya buat Allah, dan Allah pun akan memberikan yang terbaik buat kita. Maka kalau saran saya ya, karena ini Masya Allah ya, kebiasaan orang Indonesia ini justru saat-saat Ramadan untuk memburu dunia karena dianggap mumpung gitu kan. Padahal Allah nggak berkehendak sebetulnya. Bukankah 11 bulan yang kemarin aku berikan untuk sebanyak-banyaknya berbisnis, kenapa engkau tidak manfaatkan? Justru yang 1 bulan aku minta kepadamu untuk memberikan kepadaku yang terbaik, dan aku akan berikan yang terbaik, malah justru kita menghindar. Saran kami Bunda, ini bukan larangan, tapi saran saya, dan ini tidak dilarang juga, tapi saran saya, berikan waktu kepada Allah yang terbaik. Jangan sisa-sisa waktu karena kita terburu-buru nanti kalau kita berdoa dalam kondisi masih melayani pembeli. Yakinlah itu nggak akan fokus. Padahal kita butuh kepada Allah. Padahal kita ingin meminta kepada Allah yang terbaik. Sementara kita mintanya dengan cara yang tidak terbaik. Maka itu saran kami, luangkan waktu yang terbaik. Barakallahu fiik. Begitu Pak Wiji Santoso. Oke, terima kasih Ustaz. Ini waktunya sudah habis, tinggal 3 pertanyaan gimana Ustaz? Di pertanyaan atau diakhiri? Di WA aja nanti kalau gitu. Kalau memang sudah waktunya bisa di WA ke nomor saya 0813. Oh gitu nih. Itu pertanyaan dari Bu Endro, para Bu Asyaf. Singkat-singkat aja Pak. Oh, boleh dirangkum aja semuanya itu semuanya nggih. Saya bacakan semuanya nggih. Nanti dirangkum. Nanti Ustaz langsung menjawab nggih. Baik. Dari Bu Endro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, andai kata kita belum hatam, apakah boleh dilanjutkan sesudah Ramadan? Untuk pertanyaan dari Bu Ashifa, izin bertanya Ustaz, sekedar sedekah iftar buka puasa bersama, tapi diniatkan untuk orang meninggal, apa hukumnya boleh? Kemudian dari Bu Suprapti, gimana hukum wanita meminum obat untuk mencegah menstruasi hutang puasa? Nih, silakan Ustaz. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi ada lagi. Waduh, terkait banyak. Mungkin saya bisa bacakan Afan Ustaz. Silakan. Dari Umu Isyana, izin bertanya, ketika 10 malam akhir Ramadan, kita semua ingin meraih keberkahan, keagungan Lailatul Qadar. Amal solih apa saja yang bisa dilakukan bagi lansia yang terkendala ke masjid? Dan satu lagi dari Ibu Desi, Ustadz, apakah boleh membaca Al-Quran dengan cepat-cepat, tapi tajwidnya kurang, bahkan panjang pendeknya jadi kurang baik? Karena mengejar target khatam banyak-banyak, atau seharusnya bagaimana Ustadz? Karena kita punya target misal 5 khatam atau lebih, jazakumullah khair. Itu Ustadz semuanya. Baik. Oh iya, ada lagi Afwan. Oh banyak ini, Masya Allah. Banyak. Nah, saya bacakan nanti, kalau nggak bisa nanti malah lupa nanti pertanyaan pertama kalau tertutup ini. Baik, silakan Ustaz. Coba. Yang pertama tadi, bagaimana hukumnya kalau kita baca Al-Quran belum khatam di Ramadan, apa boleh dilanjutkan? Boleh. Bahkan sunnahnya adalah kan sepelit-pelitnya sebetulnya itu baca Al-Quran itu kan 3 bulan sekali ya. Tapi momen yang tepat adalah Ramadan. Tapi kalau memang andaikan karena kita mungkin bacanya pelan sambil mentadaburi, tidak khatam tidak apa-apa. Karena memang tidak ada hukumnya wajib khatam, tidak ada. Kalau wajib dosa semua itu banyak dosa kaum muslimin kan, tidak wajib.
hanya untuk memaksimalkan agar kita banyak waktu dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bersedekah iftar untuk diniatkan untuk orang mati. Boleh enggak apa-apa, boleh. Allah Maha tahu itu semuanya. Kita punya warisan banyak, daripada untuk belanja kemana-mana dari orang-orang yang tidak jelas, kita sedekahkan, diniatkan pahalanya. Boleh. Para ulama boleh. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang ibu yang untuk mencegah daripada datangnya haid minum obat. Itu ulama kontemporer dengan ulama-ulama salaf terdahulu berbeda pendapat. Tapi ketika kemarin kita kaji di Masjid Nabawi, kami selalu membawa jamaah umroh. Ustadz, kami ini kan momen sekali-kali kita datang ke sini untuk umroh. Sementara kami datang haid, Ustadz. Bagaimana kami akan bisa menikmati ibadah tawaf, sa'i, sementara kita nggak boleh. Padahal kita nggak tahu apakah kita nanti akan dapat atau tidak. Kalau minum ini bagaimana hukumnya? Boleh. Nah, termasuk Ramadan, karena momen yang Masya Allah yang sangat baik sekali. Walaupun itu fitrahnya wanita kan harus datangnya haid. Dan itu tidak boleh fitrah itu diambil. Ya, kezaliman artinya. Tapi karena ini ada fatwa termasuk yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir tadi Pak Wiji, sebetulnya tadi sudah ditanyakan langsung ya, bagaimana untuk lansia mengisi 10 akhir Ramadan tadi sudah saya jawab tadi kan, itu pertanyaan dari sudah. Oke kan? Enten mulai Pak, sampun habis. Ya. 13 jam dengan silakan. Yang dua lagi gimana Ustadz? Yang satu tadi apa mau dibacakan? Boleh singkat aja mungkin. Dari Ummu Rahmatia, izin bertanya Pak Ustadz, untuk perempuan yang mana dianjurkan sholat rawih di rumah atau di masjid sesuai tuntunan Rasulullah? Lalu dengan Ummu Fitratul Islamiyah, Assalamualaikum Ustadz, Afwan Ustadz izin bertanya, apakah satu kalau bulan puasa itu apa nih? Itu kentut batal enggak? Dua, bagaimana cara kalau kita puasa apa? Batal. Boleh gosip ngomongin orang lain, maksudnya ya mungkin bulan puasa kalau bulan puasa itu kalau kentut batal enggak, maksudnya gitu ya. Terus kalau puasa itu ngegosip ngomongin orang itu bagaimana gitu. Hai. Silakan Ustadz Afwan. Baik. Nah, jadi yang pertama tadi itu apa ya? Gak lupa malah. Yang pertama itu sholat raweh di rumah atau di masjid kalau perempuan dengan tuntunan Rasulullah. Ya, betul. Kalau kita melihat dari syiar yang disunahkan, justru syiar ini untuk bagaimana membesarkan keagungan itu ala Ramadan. Bahkan saat ini yang saya jumpai di Timur Tengah, kayak di Syria, di Yordan, di mana-mana, hari ini sudah banyak mobil itu berkeliling ke kampung-kampung, ke kota-kota mensyiarkan. Ini salah satu di antara yang disunahkan, idza jaa syahrul Ramadan. Telah datang kepada Ramadan, ini disunahkan untuk bergembira, bahkan memukul beduk. Kalau zaman salaf dulu, di zaman kemasan umat Islam, di zaman Bani Utsmaniyah, itu hampir masjid menghidupkan beduk-beduk di jalan-jalan. Tapi hari ini kan adat itu sudah nggak ada. Itu sebetulnya untuk menyambut Ramadan, kegembiraan. Nah, salah satu di antara yang diperbolehkan wanita-wanita untuk masuk ke masjid itu adalah di bulan Ramadan. Syiar lebih bagus di masjid daripada di rumah, yang mungkin ya mohon maaf saja bacaan kita, kekhusyuan kita. Nah, boleh jadi kita cari-cari masjid yang bacanya bagus. Bahkan ada di antara masjid-masjid sekarang ini yang satu malam itu 1 juz dengan suara yang merdu, murotalnya yang sangat menyentuh hati. Itu lebih baik. Bahkan kita bacakan hadis yang tadi, siapa yang sholat bersama imam tarawih di masjid, dia akan mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Nah, ini kan tidak didapatkan di rumah. Ini syiar, dan ini berlaku hadis ini di Ramadan. Di luar Ramadan sebaik-baik wanita sholat malam ada di rumah, di kamarnya. Nah, ini bahkan laki-laki sholat tahajud pun sebaik-baiknya di rumah juga sholat sunnah. Tapi begitu Ramadan, nah beralih dalil ini untuk mensiarkan. Kita lihat kalau sudah Ramadan begini, Masjidil Haram itu subhanallah 4 kali lipat daripada haji, dan itu wanita yang banyak. Kenapa? Ingin mensyiarkan Ramadan ini mendapatkan faedah, mendapatkan keutamaan sholat di masjid. Nah, andaikan itu
disunahkan di rumah, mungkin Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sepi dari perempuan-perempuan di Ramadan. Tapi buktinya Ramadan ini di Masjidil Haram, subhanallah, ya merayap dan padat. Ini membuktikan bahwasanya Ramadan seorang wanita lebih utama di rumah, di masjid selama tidak menimbulkan fitnah dari laki-laki. Kemudian, nah saya bacakan wa malam yadda qaul zuri wa amalu bi falaisa lillahi hajatun fi ayyadda ta'amu wa syarabu. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, batil, perkataan-perkataan yang tidak baik, ya Ramadan tapi masih ngomongnya yang tidak baik, masih menggunjing orang lain, ya masih ya gosip, masih yang lain-lainnya, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan hausmu. Kamu hanya mendapatkan lapar dan hadah kamu. Maka puasa bukan sekedar mengosongkan perut, tapi puasa dari lisan, puasa dari mata, puasa dari telinga, puasa dari hati. Puasa dari hati berarti tidak dendam, iri, dengki, dan yang lain. Puasa dari mata, tidak melihat yang haram. Puasa telinga, tidak mendengarkan sesuatu yang batil. Ya, puasa lisan, tidak mengucapkan hal ini, tidak menggosip, dan yang lainnya. Tapi kalau itu tidak ditinggalkan, kata Nabi, kamu hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga. Ya, jadi kalau kentut dan macet itu bukan membatalkan puasa, membatalkan sholat. Barakallahu fiik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan dalam Zoom ini. Sekali lagi, Afan, kalau penyampaian kami kurang tepat, ya ini mungkin perdana kami. Semoga ikatan silaturahim tidak putus sampai di dunia saja. Semoga silaturahim ini sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiik, syukron jazakumullah khair. Untuk menutup acara kita, doa akan dibaca oleh Ustadz Abu Zahra. Silakan Ustadz. Yang itu Ustadz, itu dulu apa namanya, hadiah dulu. Oh, hadiah. Pembaca apa itu. Oke, silakan. Untuk itu ditentukan oleh Ustadz. Ustadz. Ustadz, kalau dipilih 6 terbaik dari penanya tadi, Ustadz. Insya Allah. Yang terbaik tadi, satu di antaranya yang terbaik, pertanyaannya tentang bagaimana seorang lansia itu bisa mengambil momen-momen terbaik menghidupkan Lailatul Qadar. Itu termasuk salah satu di antara pertanyaan yang luar biasa. Monggo dikasih hadiah. Mobil, Pak, hadiahnya, Pak. Ada 6 terbaik, Ustadz. Siapa lagi, Ustadz? Nah, saya mestinya itu panitia yang itu yang milih itu, jangan kami. Nanti kami nanti. Baik, nanti dipilih sama Pak Ustadz Wiji, Ustadz Wiji, silakan. Oke, siap. Ini tadi pertanyaan dari mungkin dari Bu Wediawati tadi, Wediawati 1, kemudian Bu Elinasti, kemudian dari Bu Elmi Anas, kemudian Bu Imas, Bu Istiana dari Kediri, kemudian Pak Lazwadi, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Demikian. Terus selanjutnya adalah doa untuk penutup. Silakan Ustadz untuk membacakan doa. Baik Bapak Ibu, mari sejenak kita menundukkan hati, mengadakan tangan, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mudahkan segala urusan kita. Kemudian Allah pertemukan dengan bulan mulia dan Allah kuatkan kita bisa menjalani rutinitas di Ramadan dengan amal-amal terbaik kita. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sudah kita lalui. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Rabbi ja'alna muqima shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi sahri Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wal islami was salamati wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbana wa rabbuka Allah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira Ustaz Abu Zarah. Dan untuk dengan doa mudah-mudahan kajian kita senantiasa memberikan keberkahan manfaat pada kita dan kita bisa mengamalkan di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Didi. Jazakallah khairan Ustaz.